teman-teman, hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sastrawan dan karya sastra. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Marian Limbong, dan rekan-rekan saya, yaitu Rahman Nurlina Nabila dan Muhammad Dafa. Jika saat ini saya bertanya, apa sih itu karya sastra? Pasti kita semua memberikan pendapat yang berbeda-beda tentang definisi karya sastra itu. Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan pada jenis dan bentuk karya sastra yang pernah kita baca sebelumnya. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah tentang problematika dalam mendefinisikan karya sastra. Yang pertama adalah mendefinisikan karya sastra secara umum. Karya sastra yang banyak dan beragam tersebut akan lebih relevan atau lebih tepat jika kita jelaskan atau kita bagi-bagi dalam klasifikasi seperti pembagian kelas, orde, dan sebagainya, bukan dengan diklasifikasikan atau didefinisikan secara umum. Yang kedua, definisi karya sastra hanya didasarkan pada satu sudut pandang saja. Yang ketiga, dalam mendefinisikan hakikat karya sastra, definisi hanya didasarkan pada definisi evaluatif atau menilai saja, apakah karya sastra itu baik atau buruk. Yang keempat adalah definisi karya sastra di Indonesia diambil dari contoh-contoh karya sastra di Barat. Padahal dari segi perkembangan, fenomena, dan juga masalah yang terjadi dalam masyarakat itu tentu berbeda. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu ciri umum dari karya sastra. Sebuah karya sastra dapat dikatakan sebagai calon karya sastra apabila sastrawan memiliki niat untuk menciptakannya dan karya tersebut memiliki potensi untuk disebut sebagai karya sastra. Ciri yang kedua adalah karya sastra adalah hasil dari proses kreatif. Maksudnya, dalam membuat karya sastra, sastrawan harus melalui proses-proses yang panjang, mulai dari perenungan, pengendapan ide, penulisan, dan lain sebagainya. Kemudian, ciri yang ketiga adalah karya sastra diciptakan bukan semata-mata untuk kegunaan praktis dan pragmatis. Maksudnya, meskipun karya sastra memiliki nilai-nilai moral di dalam isinya tersebut, tapi karya sastra tidak sama dengan buku-buku moral, buku agama, ataupun buku filsafat. Yang keempat, bentuk dan gaya karya sastra itu khas. Artinya, dalam penulisan, bentuk, dan gaya karya sastra berbeda dengan bentuk dan gaya penulisan karya-karya yang lain. Ciri umum karya sastra yang selanjutnya adalah bahasa yang digunakan adalah khas. Maksudnya adalah meskipun dalam karya sastra itu sering digunakan bahasa sehari-hari, namun bahasa sehari-hari yang digunakan dalam sastra telah mengalami deviasi dan distorsi dalam bahasa praktis sehari-hari. Ciri yang keenam adalah karya sastra mempunyai logika tersendiri. Logika tersendiri maksudnya saat kita memahami atau membaca karya sastra, misalnya pantun, kita akan mengetahui bahwa dari segi bentuk, pantun itu akan terdiri dari 4 bait dan juga bersajak, misalnya bersajak ABAB atau bersajak AAAA. Dari segi isi, kita akan mengetahui bahwa pada baris pertama dan kedua, pantun itu berisi sampiran atau pengantar, baris ketiga dan keempat berisi isi. Jika bentuk ini berubah atau isi ini berubah, misalnya 4 bait itu semuanya isi, maka logikanya kita akan memandang bentuk tersebut sebagai syair. Ciri yang selanjutnya adalah karya sastra merupakan dunia rekaan. Artinya, karya sastra adalah gabungan dari kenyataan dan hayalan yang diolah oleh sastrawan dengan menggunakan imajinasinya. Ciri selanjutnya adalah karya sastra mempunyai nilai keindahan tersendiri. Sebuah karya sastra dikatakan indah apabila imajinasinya menonjol. Artinya, saat kita membaca sebuah karya sastra, kita bisa membayangkan, bahkan merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh yang dituliskan oleh sastrawan. Ciri yang selanjutnya adalah karya sastra merupakan sebuah nama yang diberikan oleh masyarakat. Artinya, saat karya sastra tersebut diterbitkan, masyarakat akan membaca dan nantinya akan menilai ataupun membuat nama dari karya tersebut. Biasanya ada beberapa karya yang kurang diakui oleh masyarakat. Nah, selanjutnya adalah karya sastra sebagai hasil konkretisasi pembaca. Artinya di sini adalah sebuah karya sastra bisa saja memiliki pandangan yang berbeda apabila dibaca oleh orang lain. Jadi, bagaimana pembaca menerima dan memahami serta menghayati karya sastra itu sangat berpengaruh terhadap karya sastra itu sendiri.
Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ciri karya sastra yang baik. Nah, bagaimana sih karya sastra yang baik? Karya sastra yang baik, yang pertama adalah karya sastra yang bisa mengkristal. Maksud dari mengkristal adalah karya sastra ini bisa relevan jika dibaca di waktu dan tempat yang seterusnya, bukan pada satu zaman saja. Ciri yang kedua, karya sastra yang baik itu harus mempunyai sistem yang bulat, baik itu dari segi isi, bentuk, maupun bahasanya. Sebuah karya sastra harus mempunyai yang pertama, unity atau keutuhan, kemudian yang kedua, balance atau keseimbangan, yang ketiga, harmoni atau keselarasan, dan yang keempat, right emphasis atau tekanan yang kuat. Selanjutnya, karya sastra yang baik itu harus bisa mengungkapkan jiwa dari pengarangnya. Jika pengarang itu merasa sedih, maka itu akan tertuang dalam karya sastranya. Sebaliknya, jika pengarang merasa bahagia, itu akan tergambarkan pula dalam karya sastra yang dihasilkan. Contohnya pada cerpen Kritikus Andinan, karya Budi Dharma yang menampung rasa ketakutan dan juga kesendirian seorang Budi Dharma dalam menghadapi manusia-manusia licik. Ini tergambar dalam latar-latarnya seperti lorong-lorong gelap pengadilan, kemudian kamera pengintip, makanan menjijikkan, dan sebagainya. Selanjutnya, karya sastra yang baik itu harus bisa mengungkap hakikat manusia, karena pada dasarnya seorang pengarang itu mempunyai kepekaan yang lebih peka dan juga sudut pandang yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Karena seorang pengarang itu bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang pada umumnya, sehingga karya-karya yang dihasilkannya pun seringkali bertentangan dengan kacamata ataupun sudut pandang orang pada umumnya. Selanjutnya, karya sastra yang baik itu tidak bersifat menggurui. Memang benar dalam karya sastra terdapat ajaran moral, filsafat, namun bukan berarti suatu karya sastra itu harus seperti buku pelajaran ataupun buku tingkah laku sopan dan sebagainya, itu tidak. Karena banyak juga sastrawan yang menggunakan tema-tema spiritual agama, tetapi isi yang diungkapkan mereka itu tidak bersifat menggurui. Contohnya seperti Danarto, Taufik Ismail, MH Ainun Najib, dan sebagainya. Lalu yang keenam, tidak terikat waktu dan tempat sekitar, juga bersifat universal. Ini maksudnya dalam menyajikan suatu karya itu tidak terlepas dari apa yang terjadi di sekitar pengarangnya ya. Namun, hal itu harus bisa dikreasikan oleh sang pengarang supaya menjadi hal-hal yang bersifat universal. Contohnya, pada novel Olenka yang berlatarkan Amerika, seperti kota Chicago, Kentucky, dan Indianapolis, tetapi hal yang dibahas di situ adalah tentang jatuh cinta. Juga novel Rafilus yang tidak lepas dari kota-kota Surabaya, Kudus, dan Yogyakarta, tetapi yang dibahas adalah rasa ketakutan sosok Tiwar pada Rafilus yang digambarkan sebagai manusia besar. Poin yang ketujuh adalah sebuah karya sastra tidak boleh bersifat terlalu melodramatis. Yang dimaksud melodramatis sendiri adalah ketika sang sastrawan terlalu memaksakan sebuah adegan atau ending tanpa sebuah sebab yang jelas. Lalu poin yang terakhir adalah sebuah karya sastra haruslah bersifat pembaruan, keindividualan, dan juga keaslian. Yang dimaksud pembaruan di sini adalah sebuah karya sastra tidak harus memiliki ciri khas tersendiri agar berbeda dengan karya sastra yang sudah ada sebelumnya. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang hubungan sastrawan dengan karya sastra. Hubungan sastrawan dengan karya sastra dapat dibagi menjadi dua, yaitu hubungan sastrawan dengan karyanya sendiri dan juga hubungan hubungan sastrawan dengan karya sastra orang lain. Lalu yang berikutnya adalah
Dan yang terakhir adalah tujuan karya sastra. Tujuan karya sastra terbagi menjadi dua, yaitu tujuan untuk menghibur dan juga sebagai sarana edukasi.